Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi terkait data makroekonomi. Di sini kami akan menjelaskan terkait GDP, PPI, dan tingkat pengangguran. GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, yaitu nilai mata uang seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara pada periode waktu tertentu. Ada 3 pendekatan dalam penghitungan GDP atau PDB. Yang pertama, produksi, yaitu nilai tambah pada setiap sektor produksi. Yang kedua, pendapatan, yang merupakan balas jasa yang diterima semua orang dalam negara. Yang ketiga, pengeluaran, yaitu total seluruh pengeluaran yang telah dipakai dalam negara. Selanjutnya, aliran sirkuler merupakan suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Output akan mengalir dari perusahaan ke rumah tangga melalui pasar barang. Kemudian rumah tangga akan mengeluarkan uang atau pengeluaran, akan mengalami pengeluaran yang kemudian akan masuk ke perusahaan. Kemudian perusahaan ini dengan uangnya, uang pendapatan tersebut akan digunakan untuk input pasar. Sebagai contoh di sini tenaga kerja. Jasa yang diberikan rumah tangga kepada perusahaan. Dan nantinya rumah tangga akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Jadi kesimpulannya, ekonomi keseluruhan antara pendapatan harus sama dengan pengeluaran. Dan GDP di sini untuk mengukur aliran rupiah. Cara menghitung GDP. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Diasumsikan semisal GDP apel dan jeruk. Harga apel dikali jumlah apel. Harga unit 1 dikali unit 1. Dan sama juga terhadap jeruk. Kemudian akan menghasilkan berapa jumlah GDP produksinya. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menghitung GDP metode pendekatan produksi, yaitu 1, untuk menghitung nilai barang dan jasa yang berbeda atau pos pendapatan nasional. 2, barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP. 3, perlakuan terhadap persediaan, apakah barang disimpan atau dibiarkan. 4, barang setengah jadi tidak dihitung, hanya barang jadi. 5, barang yang tidak dijual di pasar, semisal jasa atau layanan, karena tidak memiliki harga pasar. Kemudian menghitung GDP melalui metode pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan W yang berarti upah, ditambah R yang berarti sewa, dan ditambah I yang berarti bunga, dan ditambah P yang artinya laba. Selanjutnya, menghitung GDP melalui metode pendekatan pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C, yaitu konsumsi RT, di mana pengeluaran atas produk jasa atau barang oleh rumah tangga untuk memenuhi konsumsinya, ditambah investasi perusahaan, ditambah G yang berarti belanja pemerintah, dan ditambah NX atau ekspor neto
yang diperoleh dari ekspor dikurangi impor. Kemudian perbedaan antara GDP real dan GDP nominal. GDP real yaitu untuk mengukur output barang atau jasa yang dinilai pada harga secara konstan. Sedangkan GDP nominal yaitu mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian barang atau jasa yang bisa berubah setiap saat. GDP real dan GDP nominal dapat dihitung dengan rumus GDP nominal diperoleh dari P harga dikali Y GDP real. Atau untuk mencari harga bisa menggunakan rumus GDP nominal dibagi GDP real. Ini juga bisa berlaku untuk gaji nominal, gaji real. Sama saja, yaitu dengan rumus gaji nominal diperoleh dari harga dikali gaji real. Kemudian untuk harga diperoleh dari gaji nominal dibagi gaji real. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau sering disebut dengan CPI, yaitu untuk mengukur tingkat harga dan menghitung harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Kemudian Biro Statistik Tenaga Kerja mengukur semuanya dengan menghitung harga sekeranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tipikal. Harga sekeranjang barang ini relatif terhadap harga keranjang yang sama pada tahun dasar. Kemudian untuk menghitung CPI, diasumsikan bahwa konsumen tipikal membeli 5 apel dan 2 jeruk setiap bulan. Lalu keranjang barang terdiri 5 apel dan 2 jeruk. Maka CPI dapat dihitung 5 kali harga apel pada tahun dasar yaitu 2006 ditambah 2 kali harga jeruk pada tahun dasar yaitu 2006. Diartikan CPI dapat mengukur harga hanya barang dan jasa yang dibeli konsumen. Kemudian dapat menerapkan timbangan tetap pada harga barang yang berbeda-beda. Kemudian tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbagi menjadi angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Dan tingkat pengangguran dapat didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Kemudian untuk mengukur pengangguran yaitu dengan cara tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100. Dan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi dengan populasi dewasa dikali 100. Biro Statistik Kerja menghitung statistik ini untuk seluruh populasi untuk kelompok di dalam populasi, laki-laki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam, remaja dan usia kerja. Kemudian untuk Biro Statistik juga dapat menyelenggarakan 2 survei tentang angkatan kerja sehingga menghasilkan 2 ukuran angkatan kerja, yaitu pertama, survei pembangunan mengestimasi jumlah pekerja yang perusahaan miliki berdasarkan daftar gaji. Kedua, survei rumah tangga mengestimasi jumlah orang yang mengatakan mereka bekerja. Dari 2 ukuran angkatan kerja tidak perlu identik, meskipun berkorelasi positif. Alasannya yaitu keduanya mengukur hal yang berbeda dan keduanya secara umum tidak sempurna. Beberapa ahli ekonomi meyakini bahwa survei pembangunan lebih akurat karena memiliki ukuran sampel yang lebih besar. Intinya semua statistik ekonomi tidak sempurna.